disebut. Kini Denny membuat surat terbuka kepada pimpinan DPR untuk memulai proses pemecatan terhadap Presiden Jokowi. Ia menyebut ada 3 dugaan pelanggaran konstitusi. Bahkan Denny juga menuding Jokowi sudah mendesain Pilpres 2024. Denny menuliskan Jokowi sudah membuat skenario Pilpres 2024, hanya ada 2 capres tanpa Anies Baswedan. Ia kemudian menyarankan DPR untuk melakukan investigasi melalui hak angketnya. Dalam surat terbuka tersebut, ia mengaku menuliskan kesaksian tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden. Diketahui belakangan Denny Indrayana terus-menerus membuat publik gempar dengan sejumlah pernyataannya. Halo, salam jumpa bersama penjaga kuburan. Kembali seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, ada upaya-upaya bagaimana Pilpres 2024 akan kacau, mulai dibangun narasi-narasi bahwa Pilpres sudah diskenario dan akan terjadi kecurangan dalam Pilpres, antara lain penjegalan terhadap Anies Baswedan sebagai salah satu capres yang digadang-gadang oleh siapa lagi kalau bukan kaum Monaslimin 212. Ini pernyataan yang benang merahnya semakin tersambung ke beberapa peristiwa lampau yang dimulai dari hebohnya persoalan Habib Rizik ketika pulang dari Arab sudah berteriak akan siapkah untuk revolusi, siapkah untuk menduduki istana, dan hasilnya seperti kita ketahui bersama. Dan pada akhirnya ketika Bahar Smith keluar dari bandara, ada pegawai bandara yang dipecat karena cium tangan karena menghormati Bahar Smith, seakan-akan Bahar Smith itu orang mulia dan akan ada gerakan-gerakan demo untuk membela Bahar Smith. Ternyata terbuka dengan sendirinya kedok-kedok mereka itu arahnya untuk mengacaukan bagaimana Pilpres nanti akan kacau. Dan terakhir Denny Indrayana, mantan wakil menteri, ya, tiba-tiba buat surat terbuka hanya ingin mengatakan kalau Presiden Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres, dan itu tentu saja dagelan yang sungguh lucu. Dan ini kabar terkubur yang coba kita bangkitkan lagi untuk memberikan penyadaran kepada kita semua. Gerakan-gerakan untuk bikin kacau pemilu yang belum dilaksanakan sudah dikatakan pemilunya curang, ya baru kali ini, ya kan. Pemilu 2024 itu masih nanti, masih lama, masih 14 Februari nih ya, tapi kalau mulai sekarang hanya gara-gara Anies Baswedan belum pasti mau memakai kendaraan apa pada saat koalisi partai-partai pengusungnya Nasdem yang memelopori diikuti Demokrat dan PKS, tetapi Demokrat kayaknya minta syarat agar wakilnya Anies itu haruslah AHY. Ya siapa yang mau gitu kalau kondisinya seperti ini, surveinya terus jeblok. Dan penjaga kabar kuburan hanya ingin mengingatkan lagi terhadap informasi-informasi terkubur seperti itu untuk ya ingat gerakan HB palsu. Kita sudah lebih enak memakai gerakan HB palsu yang arahnya juga menggerakkan massa untuk demo, untuk melakukan teriakan turunkan Jokowi, lengserkan Jokowi, bersambung. Ada benang merah yang erat dengan siapa lagi kalau bukan Denny Indrayana itu tadi, yang dia seorang ahli hukum, pakar hukum, mengusulkan DPR untuk memakzulkan Jokowi karena cawe-cawe dalam Pilpres, dan karena itu DPR patut memeriksa kalau Jokowi itu melanggar undang-undang. Ya nggak apa-apa sih, cerita-cerita dongeng-dongeng yang seperti ini memainkan logika, memainkan narasi, dan itulah yang sebenarnya sekarang kaum Monaslimin yang ingin mengulang kesuksesan mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta ingin dikapitalisasi lagi untuk bagaimana gerakan utama sekarang
Jokowi harus turun sebelum masanya agar mereka bisa terus membuat kekacauan di negeri Nusantara ini. Dari penjaga kabar kuburan, mengapa harus mengenakan udeng dari Bali ini? Karena saya yakin, saya menghormati sekali orang Bali sangat merawat pohon-pohon lestari. Ketika di sana orang sangat akrab, sangat menghormati pohon-pohon yang itu dianggap keramat, karena pohon itu sebenarnya yang bisa saya ambil pelajarannya adalah pohon selalu mengingatkan kepada asal muasal manusia, sejarah manusia. Karena itu segala nafsu, kuasa yang dasarnya hanya ingin menguasai manusia lain, menguasai sumber daya alam yang ada di sekitar, akan berbenturan dengan rumus alam itu sendiri. Karena itu, dengan mengenakan udeng ini, penjaga kabar kuburan hanya ingin mengingatkan kepada ente semua, terutama kaum Monaslimin 212 ini, yang selalu berusaha untuk menjadikan Nusantara ini kacau balau. Itu yang tidak kita inginkan. Dan salam waras, salam NKRI harga mati. Terima kasih.